Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke soal selanjutnya ya. Ini soalnya tentang ikatan kovalen ya. Nah, di sini ditanyakan di antara molekul berikut ini manakah yang merupakan contoh molekul dengan ikatan kovalen 100%. Nah, ini ya. Ini saya baru pertama kali dapat soal ini ya untuk SMA ya. Nah, karena di SMA itu jarang sekali diajarkan seperti ini. Nah, kita bisa menghitung persentase kovalen ya. Kovalen itu berapa persen ya. Tidak ada sebetulnya rumus persentase kovalen murni, yang ada itu Pauling ya. Pauling mengatakan ya di sini ya, kita bisa menghitung persentase ionik. Nah, yang dihitung itu ioniknya ya, ionik dengan rumus delta delta En gitu ya, dibagi dengan 1,7 dikali 50. Oke. Nah, ini kita dapat persentase ioniknya. Oke, paham maksudnya? Nah, ini persentase ionik. Sebetulnya ada 3 cara. Nah, ini yang paling sederhana, saya pakai yang ini aja ya, yang paling sederhana. Nah, yang kita butuhkan adalah data delta En-nya. Apa itu delta En? Seperti video sebelumnya mengenai kepolaran suatu senyawa ya, kita gunakan ini perbedaan keelektronegatifan. Perbedaan keelektronegatifan. Keelektronegatifan. Oke. Nah, mari kita aplikasikan yang ini. Yang pertama kita ke yang H2O ya, H2O. Oke. Oke, oh ya, sebelumnya kita cek dulu opsinya. Ini ada H2O, ini kan kovalen ya. Ini kovalen. Kenapa kovalen? Karena terbentuk dari unsur non-logam ya. Nah, kalau yang ini pasti ionik. Kenapa? Karena ia dari logam dan non-logam. Yang ini kovalen, kovalen. Yang ini juga kovalen. Oke, kovalen. Oke. Pertanyaannya di antara unsur yang ini 1, 2, 3 ini, siapa yang memiliki ikatan kovalen 100%? Oke. Nah, ini sebetulnya simpel ya, gampang banget karena di sini ada rumus perbedaan keelektronegatifan. Oke, ini ya, perbedaan keelektronegatifan. Otomatis rumusnya itu akan dipakai seperti ini kan ya. Jika kita ingin nyari delta En untuk H2O, berarti kan kita tulis elektronegatif ya untuk unsur O, karena O itu paling besar ya sebelah kanan, dikurangi keelektronegatifan unsur H. Oke, ini kan berbeda, pasti dia punya selisih kan, sekian lah ya. Oke, otomatis dia tidak mungkin 100% ya, tidak mungkin 100%. Oke, tidak mungkin 100% apa ya namanya itu, ionik. Oke, tidak mungkin 100% ionik, tidak mungkin 100% kovalen maksudnya ya, sorry. Nah, untuk mendapat persen kovalen ini sendiri dari mana? Kita bisa dapat persen kovalen ini ya, 100% dikurangi persen ionik yang kita dapat dari rumus atas ya. Oke, otomatis kan jika ingin nyari persen kovalen yang 100%, maka kita nyari persen ioniknya itu yang 0%, benar nggak? Ya, yang 0%. Jika dilihat dari rumus ini ya, agar 0% ya, persen ioniknya, kita nyari perbedaan keelektronegatifannya yang 0 ya. Delta En-nya itu harus sama dengan 0. Oke? Benar nggak? Delta En-nya harus sama dengan 0. Jika 0, ini pasti 0% jawabannya. Ya, karena 0 kali 50, 0 dibagi 1,7, 0. Kayak gitu ya. Nah, ini 0%. Kayak berarti nanti kesininya itu 100% dikurangi 0. Kayak gitu. Berarti dia kovalennya 100%.
100% ya. Sebetulnya kalian tidak perlu menghitung pakai rumus ini ya. Kalian tinggal lihat aja. Kalau unsur yang membentuk senyawa itu berbeda, kayak gini kan, H2O berarti H dan O kan. Ya, H dan O berarti dia pasti punya selisih, tidak nol kan ininya. Oke. Berarti ini pasti kovalennya tidak 100%. Jadi ini bukan jawabannya. Ini udah pasti kan ionik, pasti bukan ya. Yang HCl juga kan beda ya, H dan Cl. Nah, ini bukan jawabannya. Nah, ini O2 ini sama-sama O. Oke. Berarti nanti kalau misalkan ini yang dia O2 itu ya, kita cari delta En-nya, keelektronegatifannya ya. Berarti kan O itu, nah ya, saya cek dulu ininya. O itu 3,5. Oke, berarti kalau kita masukkan pun 3,5 kurangi 3,5 pasti 0 kan. Nah, ini yang kita cari ya, berarti jawabannya yang D. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin nyari persen ionik atau persen kovalennya? Misal nih kita cari persen yang HCl ya, HCl berarti kita cari dulu delta En-nya ya. Delta En-nya itu adalah Cl itu yang paling gede berarti ini 3,0 dikurangi 2,1. Oke. 3,0 dikurangi 2,1. Berarti ini itu delta En-nya itu berapa? 0,9 ya. Nah, 0,9. Maka untuk nyari persen ioniknya itu kalian tulis aja 0,9 per 1,7 dikali 50. Kayak gitu ya. Nah, ini hasilnya sekitar 26,4%. Oke. Ini persen ioniknya, ionik. Oke. Nah, berarti kita ingin nyari persen kovalen itu, kovalen, kita pakai rumus yang ini, ya. Di mana 100% dikurangi persen ionik. Persen ioniknya itu 26,4. Berarti persen kovalennya itu berapa persen? Persen kovalennya itu adalah sekitar 70 berapa ini? 73 ya, 6 ya. Hitung ulang lah ya. Oke. Oke, kayak gitu ya. Jika soalnya dikembangkan menjadi ingin mencari tahu persen ionik atau persen kovalen, oke? Nah, ini pertanyaan kan kovalen yang 100%, berarti yang ini ya. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya.